Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan membahas tentang membuat proposal untuk kebaikan yang ingin kita wujudkan ketika kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kitalah yang mesti mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan untuk kita ubah dari kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, kota kita. Kewajiban kita untuk mempersiapkan terbaik yang kita inginkan. Setelah itu, kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk permintaan dan kemudian kita perjuangkan sebatas kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah. Allah tidak akan memulai mengubah nasib kita hingga kita sendiri yang terlebih dahulu mengambil inisiatif mengubah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita ingin dapatkan dari kebaikan yang terbaik di dunia ini, haruslah kita persiapkan sebelumnya, haruslah kita rancang sebelumnya. Begitu pula nanti tentang kebaikan yang ingin terwujud di akhirat, kita pun juga yang harus melakukan pemilihan itu, membuat keputusan itu, memperjuangkannya selain kita menyampaikannya kepada Allah dalam bentuk permintaan. Banyak hal yang ingin diwujudkan oleh Allah untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam kehidupan yang sangat terbatas ini, Allah menginginkan banyak kebaikan yang ingin diwujudkan. Hanya itu nanti tergantung kepada kita seberapa kita berhasil merumuskan yang terbaik itu saat kita hidup. Dan lebih dari itu, Allah juga menginginkan agar kita juga merancang orang-orang di sekitar kita berhasil kita perbaiki, berhasil kita ubah. Tetapi itu bermula pada keberhasilan kita insya Allah memperbaiki kehidupan kita saat hidup. Di antara faktor utama, titik utama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bangun dalam kehidupan kita ini adalah bahwa kita berhasil membangun keilmuan, membangun keyakinan tentang yang terbaik bagi kita. Dan sebetulnya apa yang terbaik bagi kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mempelajari pilihan-pilihan terbaik Allah itu untuk kita dan kemudian memutuskannya dan mengadopsinya sebagai agenda kehidupan kita dan kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, saya pastikan kalian semua pasti sesat. Apapun gambar baik yang ingin kalian wujudkan dalam kehidupan ini, Allah menjamin pasti tidak akan bisa kita capai. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang aku beri hidayah untuk bisa mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Fastahduni ahdikum. Jadi kuncinya mereka yang sukses adalah mereka yang diberikan hidayah oleh Allah SWT.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah Allah supaya kita termasuk yang sukses? Ternyata Allah membuat satu pintu masuk saja, bukan dua, bukan tiga. Kata Allah, fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku, pasti aku berikan petunjuk. Jika kita ingin menjadi santri satu tingkat di atas orang awam dan meminta petunjuk kepada Allah untuk perubahan ini, Allah pasti memberikannya. Jika kita ingin naik lagi di atas santri menjadi ulama, artinya dua tingkat di atas kelas awam, kita meminta kepada Allah petunjuk untuk perubahan ini, Allah pasti akan memberikan kepada kita. Hal yang sama manakala kita ingin istri kita juga berubah dari posisi awam ke santri ke ulama, dan kita minta petunjuk kepada Allah bagaimana mengubah istri kita menjadi seperti itu, Allah akan memberikannya. Hal yang sama ketika kita ingin anak-anak kita semuanya bebas dari keawaman dan mereka semua bahkan naik ke tingkat ulama, dan kita minta petunjuk kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Dan begitu yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menyusun proposal hidup terkait dengan kondisi kualitas kehidupan yang ingin dijalani ketika di dunia, bahkan untuk orang lain di sekitar beliau, bagaimana mereka menjalani dalam kehidupan dunia, maka adalah dengan cara meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian memperjuangkan dalam batas kemampuan yang dimilikinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Temu kembali insya Allah pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد